Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya barokah itu? Nah, okay. Barokah itu yang pertama didapatkan dengan iman dan takwa. Maka Allah menyatakan, walau an ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka buka pintu barokah di langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu di program acara terbaru yang tentunya istimewa, yakni sowan para masyayikh. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita bisa sowan kepada Ketua Yayasan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMBI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan jenengan untuk kami sowan nih, Gus. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Gus. Iya, persilahkan. Untuk sebelumnya, bagaimana keadaan jenengan, Gus? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga para santri dan semua pemirsa oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna dan diberikan keberkahan hidup yang sempurna. Amin, amin. Kemudian berikutnya, Gus, kami ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Pertama terkait barokah. Mungkin minta penjelasan dari jenengan, barokah itu apa dan cara menggapainya itu bagaimana gitu, Gus. Yang pertama, barokah itu menurut bahasa itu al-barakatul watan an-nama. Barokah menurut bahasa itu adalah berkembang. Jadi ada biji kecil ditanam berkembang makin besar, itu namanya barokah. Ilustrasinya misalnya ini ada biji kecil, bijinya pohon mangga kecil, tumbuh berkembang menjadi pohon yang besar dan berbuah mangga yang banyak. Itu namanya barokah menurut bahasa. Nah, kemudian menurut istilah apa? Ulama tafsir mendefinisikan barokah itu adalah subutul khairid ilahi wa katsafuhu. Kebaikan yang datangnya dari Allah dan jumlahnya itu banyak. Itu disebut barokah. Maka Imam Asy-Sya'rawi itu menjelaskan barokah itu, dijelaskan bahwa barokah itu merupakan tentara dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Maka ketika barokah itu jatuh kepada ilmu, maka ilmu itu berkembang dengan baik dan bermanfaat kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Jadi ilustrasinya, dia mempunyai ilmu Al-Quran yang barokah. Maka dia itu yang awalnya sekedar dia bisa baca, maka lambat laun dia bisa baca Al-Quran dengan benar, tajwidnya, makhraj hurufnya. Kemudian dia bisa memahami isinya daripada Al-Quran, lalu dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, dan terus mengkaji dan mengkaji, pada akhirnya dia menjadi orang ahli Al-Quran. Dengan artian dia paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan berdakwah pada orang lain kepada Al-Quran. Itu berarti ilmu Al-Quran yang barokah. Contohnya dia misalnya dia mempunyai ilmu pendidikan, ilmu tarbiyah yang barokah. Maka ilmu yang sedikit dia kemudian ilmunya berkembang. Bisa disebabkan karena dia banyak membaca, bisa disebabkan banyak dia meneliti, karena banyak diskusi. Lalu dia itu ilmu itu diamalkan ketika mendidik dirinya sendiri dan mendidik orang lain. Lalu dia menjadi ahli ilmu pendidikan. Dia diskusi, memimpin seminar masalah pendidikan, menulis pendidikan, bahkan telah menjadi orang yang ahli pendidikan dan bisa merubah masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Berarti ilmu pendidikannya itu barokah. Nah, umpamanya dia mempunyai jabatan dia kepala desa. Nah, jabatannya barokah, maka jabatan itu membawa dirinya berkembang dengan bagus,
maka dia melaksanakan tugas dengan baik, menjadikan masyarakat itu tentram, damai, dan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik, ekonominya berkembang, kemudian berbuat dengan baik, dengan adil, sehingga apa? Masyarakat damai, tentram, sejahtera, dan agamis, sehingga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh masyarakat. Berarti jabatan kepala desa itu adalah jabatan yang barakah. Kenapa? Mendapatkan kebaikan dari Allah, jabatannya baik dan kebaikan jumlahnya banyak. Begitupun tadi santri yang punya ilmu, misalnya ilmu Al-Quran, dia kebaikan datang dari Allah, kemudian ilmunya itu jumlah kebaikannya itu banyak. Itu konsep barakah. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya barakah itu? Barakah itu yang pertama didapatkan dengan iman dan takwa. Maka Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka buka pintu barakah di langit dan bumi. Maka konsep yang pertama, orang ingin mendapatkan barakah dari Allah itu beriman dan bertakwa. Apa iman itu? I'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah keyakinan yang mantap dalam hati tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan semua rukun iman yang 6 itu dia punya keyakinan yang mantap. Kemudian wa qaulun bil lisan dibuktikan dengan pengucapan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Apa yang dibicarakan sesuai dengan ketentuan Allah. Apa yang didengarkan sesuai dengan ketentuan Allah. Apa yang dilihat sesuai dengan ketentuan Allah. Apa yang dikerjakan oleh tangan sesuai dengan ketentuan Allah. Langkah kaki menuju mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Nah, kemudian apa takwa itu? Imtithalu amrillahi wa jinabu nawahihi taqarruban ila Allah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan barakah dari Allah, punya keyakinan yang mantap, mengucapkan kalimat syahadat, perilakunya benar, dan kemudian melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, menjauhi segala larangannya Allah, dan semata-mata mengharapkan ridho Allah. Nah, dalam konsep takwa itu disebutkan ada yang namanya ibadah dikerjakan oleh hati, dikerjakan oleh anggota badan, kemudian dikerjakan oleh rezeki atau harta yang kita miliki. Maka karena itu orang yang beriman, orang yang ingin mendapatkan barakah, awalnya tuh mantapkan dirinya, imannya kepada Allah. Itu yang pertama dulu. Setelah mantap, bagaimana ibadahnya kepada Allah dengan baik, bagaimana mentaatinya kepada Allah dengan baik. Nah, maka karena itu orang akan mendapatkan barakah ketika dia memahami tentang tauhid dengan baik, memahami tentang fikih dengan baik, memahami tentang tasawuf dengan baik, kemudian mengamalkannya dengan konsisten. Situ akan mendapatkan barakah dari Allah. Berarti barokah itu banyak terjadi di kalangan tertentu dan di keadaan tertentu. Iya, betul. Gak harus di santri atau di... Tidak. Karena konsepnya barokah dulu beriman. Oke. Nah, tapi beriman itu tidak akan baik kecuali dia pernah ngaji tentang teori iman. Teori iman, okay. Dia tidak harus tahu tauhid dengan baik. Kalau dia nggak ngerti tauhid, bagaimana dia akan beriman dengan benar dan baik? Dan kemudian dia itu ibadahnya kepada Allah itu baik. Kalau dia tidak ngerti fikih bagaimana? Dan kemudian dia harus baik, dia itu akhlaknya dengan masyarakat. Kalau tidak ngerti ilmu tasawuf bagaimana? Berarti dia itu harus pernah nyantri dengan artian pernah belajar agama dengan baik. Baik dengan artian mondok atau dia ngaji pada kiai-kiai di masyarakat atau ngikutin pengajian-pengajian yang diajarkan oleh ulama-ulama yang ilmunya itu adalah ilmunya yang standar, keilmuannya itu tinggi dalam ilmu agama, dan ulamanya itu betul-betul amalkan. Karena begitu ya, ulama itu mempunyai ilmu
tentang agama dan dirinya mengamalkan dan takut kepada Allah. Maka Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Kata yakhsha itu bukan bermakna khauf. Artinya dia orang yang takut dan tunduk kepada Allah itu ulama. Kenapa? Karena ulama itu tahu tentang sifat-sifat Allah, tahu tentang azab Allah, dan juga tahu tentang pahala yang Allah akan berikan kepada dia. Melahirkan apa? Ketundukan dan kepatuhan. Gitu. Tetap berarti harus belajar, harus terpelajar, baik itu sifatnya langsung maupun tidak langsung.